Mana? Mana? Aduh! Yeah! Halo semuanya, perkenalkan nama aku Reza Satifataria dengan NIM 240701600046. Nah, di sini aku mau menganalisis tentang artikel hasil penelitian isu-isu terkini yang berkaitan dengan religiulitas dewasa akhir. Nah, sebelum itu, kalian ada yang tahu gak sih apa sih hubungannya antara agama dengan religiulitas akhir? Nah, di sini ada latar belakangnya, yaitu lansia menghadapi berbagai tantangan psikososial seperti kesepian, penurunan kesehatan fisik, kehilangan pasangan, atau pensiun. Dalam konteks ini, KPI religius menjadi salah satu strategi penting untuk menyesuaikan diri dengan perubahan hidup yang pada gilirannya dapat berdampak pada kebahagiaan psikologisnya nih. Nah, untuk religius sendiri itu adalah sebuah keadaan seseorang dalam meyakini adanya Tuhan, serta memahami dan menjalankan ajaran agama yang dianut dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian di sini ada coping stress pada lansia, di mana coping religius adalah cara individu menggunakan kepercayaan dan praktik spiritualnya untuk menghadapi stres atau masalah hidupnya. Nah, coping religius stress ini tuh ada dua ya. Yang pertama ada positif dan yang kedua ada negatif. Di mana yang pertama yaitu menerima kondisi hidup sebagai bagian dari rencana Tuhan, merasakan kedekatan spiritual dengan Tuhan melalui doa, ibadah, dan komunitas iman. Yang ketiga yaitu bersyukur meski dalam kondisi fisik yang menurun. Nah, yang kedua yaitu coping religius negatif, di mana merasa dihukum oleh Tuhan atau kehilangan makna religiusnya. Yang selanjutnya ada umumnya berasosiasi dengan kebahagiaan yang lebih rendah. Nah, di sini ada hubungan coping stress dan kebahagiaan psikologis. Ada berapa nih? Yang pertama ada buffer emosional, yaitu membantu lansia untuk mengatasi kesepian, rasa kehilangan, atau krisis eksistensial, di mana buffer emosional ini kayak biar pergi sama teman-temannya, hangout, jadi nggak sendirian gitu. Yang kedua ada kebersamaan ibadah, yaitu menumbuhkan koneksi dengan Tuhan dan meningkatkan harga diri secara batin. Yang ketiga yaitu ada kegiatan spiritual seperti pengajian di masjid-masjid, ziarah ke makam agar tidak bosan di rumah. Yang keempat yaitu meyakini keyakinan yang kuat dan aktif sosial. Tingkat kebahagiaannya tuh lebih tinggi dan otomatis menjadi lebih optimis dan tidak mudah merasa cemas. Jadi di sini tuh lebih kayak biar ada temennya gitu ya, biar nggak sendirian atau kesepian. Jadi kan lansia wajar ya kalau misal sendirian karena anak-anaknya kan udah pada udah pada kerja, udah pada menikah gitu. Jadi orang tua di sini tuh apalagi orang tua yang mungkin ditinggal pasangannya. Nah, di sini ada analisis kasus yaitu coping religius dan kebahagiaan psikologis pada lansia. Di mana di sini saya kasih nama samaran ya, Ibu Siti adalah seorang wanita lansia yang berusia 72 tahun yang tinggal bersama anak bungsunya setelah ditinggal wafat oleh suaminya 5 tahun yang lalu. Sejak pensiun dan kehilangan pasangan, ia tuh sempat mengalami kesedihan yang sangat mendalam dan perasaan kesepian. Ya wajar ya kalau ditinggal oleh suaminya. Nah, di sini ada tujuan penelitian yaitu pertama mengidentifikasi bentuk-bentuk coping religius yang digunakan oleh lansia dalam menghadapi tekanan hidup. Yang kedua yaitu mengetahui dampak dari coping religius terhadap dimensi kebahagiaan psikologis lansia. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan pengalaman spiritual lansia yang mendukung kesejahteraan psikologis mereka. Jadi kenapa sih penelitian ini tuh diadakan gitu. Nah, selanjutnya di sini ada metode penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Nah, subjeknya seperti tadi lansia umur di atas 60 tahun dan contoh kasusnya yaitu Ibu Siti ini. Di sini ada 3 teknik pengumpulan data yaitu wawancara yang mendalam yaitu untuk menggali pengalaman spiritual dan perasaan subjektif tentang kebahagiaan.
Yang kedua yaitu observasi, yaitu mengamati perubahan perilaku dan ekspresi emosional lansia dalam aktivitas religius dan sosialnya. Yang ketiga yaitu dokumentasi, foto catatan harian atau catatan kegiatan lansia. Di sini lebih aku buat data langsung gitu ya, data aslinya. Lebih ke deskriptif gitu daripada foto. Nah, di sini ada hasil penelitian yaitu di mana kondisi awal Ibu Siti ini tuh menarik diri dari lingkungan sosial. Terus yang kedua ada kurangnya bergairah dalam menjalani aktivitas harian. Yang ketiga itu sering merenung dan merasakan hidupnya tuh kayak nggak bermakna lagi gitu. Nah, setelah adanya coping stress ini untuk lansia, Ibu Siti ini tuh bergabung dalam kelompok pengajian nih di masjid dekat rumahnya dan perubahannya tuh cukup signifikan ya. Yang pertama Ibu Siti menjadi lebih rutin beribadah, terus aktif mengikuti kegiatan sosial, terus mulai berbagi cerita, pengalaman spiritual kepada sesama lansia dan ekspresi wajahnya tuh mulai tampak lebih cerah gitu dan penuh semangat dari sebelum-sebelumnya. Karena sebelumnya kan dia sendirian mungkin sendirian di rumah, terus nggak ada kerjaan gitu kan. Nah, di sini kesimpulannya yaitu coping religius yang positif berperan besar dalam mendukung kebahagiaan psikologis lansia, kegiatan spiritual yang dilakukan secara komunal seperti yang berfungsi seperti yang tergambar dalam foto-foto. Di sini maksudnya data-data ya, maaf. Yang berfungsi sebagai dukungan emosional dan sosial yang memperkuat daya lenting lansia terhadap tantangan hidup lansia. Tidak hanya menghadapi usia tua, tetapi menjalaninya dengan bermakna, tenang, dan bahagia melalui relasi spiritual dan sosial yang sehat nih. Jadi itu lansia tuh tidak cuman menghadapi usia tua, tetapi makna-makna tentang kehidupan tuh mereka juga harus menghadapi itu secara mental, spiritual, dan lain-lainnya. Jadi mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan, yang mampu saya jelaskan untuk kalian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.